10 jenis emosi yang dimiliki oleh si narsistik. Bagian 1. Setelah berada di dekat si narsistik untuk jangka waktu yang lama, sangat umum bagi Anda untuk bertanya-tanya apakah si narsistik memiliki emosi, karena nampak betapa mati rasanya mereka. Si narsistik punya emosi. Mereka mengalami ketakutan, kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, ketidakamanan, kecemburuan, iri hati, rasa malu, rasa terhina, dan kehampaan. 1. Ketakutan. Ketakutan adalah emosi yang dimiliki oleh si narsistik. Dua hal yang paling ditakuti oleh mereka adalah terungkap sebagai seorang narsistik dan ditinggalkan oleh orang lain. Manifestasi dari ketakutan ini adalah flying monkey, yaitu seseorang yang dimanipulasi oleh si narsistik untuk membantunya melecehkan orang lain. Si narsistik akan menggunakan flying monkey untuk mengontrol, mengisolasi, membungkam, dan mendiskreditkan orang yang mereka lecehkan ketika mereka takut ditinggal pergi. Mereka melakukan ini karena mereka tidak ingin orang yang mereka aniaya mengungkapkannya kepada orang lain dan karena mereka tidak ingin sendirian. Ketakutan si narsistik akan ditinggalkan dan diekspos adalah kekuatan pendorong dari banyak kecenderungan kasar dan taktik manipulasi mereka. 2. Kebahagiaan. Kebahagiaan digunakan untuk menggambarkan perasaan sejahtera, gembira, atau puas. Kebahagiaan adalah keadaan emosional yang dikejar setiap orang dengan satu atau lain cara. Kebahagiaan adalah keadaan emosional yang juga dimiliki si narsistik. Sayangnya, kebahagiaan si narsistik seringkali mengorbankan kebahagiaan dan kesejahteraan orang lain secara keseluruhan. Karena kebahagiaan si narsistik bergantung pada banyaknya suplai narsistik yang bisa didapatnya. Suplai narsistik adalah validasi, kekaguman, kepastian, kekuasaan, dan kendali yang diperoleh mereka dari lingkungan sekitarnya. Mereka menyalahgunakan dan memanipulasi orang lain untuk mendapatkan suplai ini. Misalnya, salah satu sumber suplai narsistik terbesar mereka adalah kekuatan dan kendali yang berasal dari kemarahan narsistik, yaitu respons yang meledak-ledak, tidak dapat diprediksi, dan tidak dapat dibenarkan yang dimiliki oleh si narsistik terhadap luka narsistik. Hal ini menakutkan dan memberikan kekuatan dan kendali kepada si narsistik atas orang lain. 3. Kemarahan. Kemarahan adalah emosi yang ditandai dengan sikap bermusuhan terhadap seseorang atau sesuatu yang Anda rasa sengaja melakukan kesalahan pada Anda. Bagi mereka yang memiliki kecerdasan emosional, kemarahan bisa menjadi hal yang baik. Jika digunakan dengan benar, kemarahan dapat memotivasi Anda untuk mencari solusi atas masalah Anda. Kemarahan adalah emosi yang dimiliki si narsistik. Namun, karena kecerdasan emosional yang rendah, mereka tidak mampu mengelola amarahnya melalui pengaturan emosi yang sehat. Oleh karena itu, mereka rentan terhadap kemarahan narsistik.
cedera narsistik adalah trauma emosional yang membebani mekanisme pertahanan si narsistik. Karena betapa rapuhnya ego si narsistik, mereka mengalami luka narsistik setiap hari disebabkan oleh hal-hal yang begitu tidak penting. Misalnya, jika Anda memberitahu si narsistik bahwa Anda ingin tidur lebih awal daripada menonton film karena lelah, hal ini dapat menyebabkan cedera narsistik. Karena tidak mampu mengendalikan amarahnya, mereka bisa menghancurkan televisi. 4. Kesedihan. Kesedihan adalah rasa sakit emosional yang terkait dengan atau ditandai dengan perasaan tidak beruntung, kehilangan, putus asa, muram, ketidakberdayaan, kekecewaan. Percaya atau tidak, si narsistik bergumul dengan kesedihan yang luar biasa setiap hari. Hal ini karena mereka memiliki banyak pikiran, perasaan, dan emosi menyakitkan yang mereka tekan dalam diri mereka. Anda tahu, jauh di lubuk hati, mereka merasa lemah, tidak berharga, tidak dapat dicintai, tidak diinginkan, dan tidak mampu. Pikiran, perasaan, dan emosi ini diyakini berasal dari masa kanak-kanak yang tidak sehat, namun karena kecerdasan emosional mereka yang rendah, si narsistik tidak mampu mengelolanya sendiri. Yang mereka lakukan adalah menggunakan suplai narsistik untuk menekan semua pikiran, perasaan, dan emosi menyakitkan mereka. Seiring berjalannya waktu, hal ini hanya membuat perasaan mereka tidak dapat dicintai, tidak diinginkan, lemah, tidak mampu, dan tidak berharga menjadi semakin mendalam. 5. Ketidakamanan. Ketidakamanan adalah perasaan kurang percaya diri dan tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri atau tidak yakin apakah orang lain menyukai Anda. Si narsistik mampu tampil dengan baik sebagai orang yang percaya diri, menawan, dan pandai berbicara, namun sebenarnya mereka adalah orang yang paling merasa tidak aman di muka bumi, karena mereka memiliki harga diri yang tinggi dan rapuh. Artinya, perasaan harga diri mereka tidak stabil, tidak pasti, dan didasarkan pada pandangan positif palsu yang tidak realistis. Selain itu, perasaan harga diri mereka sepenuhnya bergantung pada validasi eksternal dan penipuan diri sendiri. Artinya, agar mereka merasa nyaman dengan diri mereka sendiri, mereka harus terus-menerus diakui, dikagumi, dan diyakinkan oleh orang lain. Oleh karena itu, kebahagiaan si narsistik bergantung pada banyaknya suplai narsistik yang dimilikinya. Namun, karena mereka memiliki begitu banyak pikiran, perasaan, dan emosi menyakitkan yang mereka tekan, hal ini membuat keadaan emosi mereka tidak stabil dan tidak menentu, sehingga menjadi alasan mengapa mereka begitu tidak aman. Perwujudan paling jelas dari rasa tidak aman si narsistik adalah egonya yang rapuh. Mereka tidak dapat menangani kritik, kemunduran, atau kekecewaan apapun karena betapa rapuh, rentan, dan tidak amannya mereka. Bersambung ke bagian 2.